Oke, kita langsung saja membahas di 3.1 nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Pengertiannya, nilai maksimum, jadi misalkan S itu daerah asal dari fungsi f yang mengandung titik C, kita katakan bahwa FC nilai fungsinya. Jadi FC itu nilai fungsi di X sama dengan C ya. Adalah nilai maksimum F jika FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi ilustrasinya kita punya ini S. Nah, grafiknya mungkin seperti ini itu FC ya. Sedangkan ini titik C, ini itu FC. Ini nilai yang paling besar. Jadi dia FC itu lebih besar atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Kebalikannya, kalau FC-nya itu kurang dari atau sama dengan Fx, maka dia nilai minimum. Nilai minimum. Selanjutnya nanti FC adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim jika dia nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, nanti kita bicara terkait dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Nah, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan kita sebut dengan fungsi objektif. Kemudian titik C di mana F mencapai maksimum dan minimum disebut dengan titik ekstrim. Titik ekstrim ya. Yaitu di X sama dengan C. Nah, ini pengertiannya dulu. Jadi kalau ini dia nilai maksimum. Kalau contoh yang warna biru, dia menjadi nilai minimum. Ini katakan ini S. Nah, ini C. Kita punya FC ini sebagai nilai minimum. Ingat ya, kalau ditanya nilai, maka kita masukkan ke fungsinya. FC-nya itu ya, nilai fungsi. Nilai maksimum, nilai minimum. Nah, nanti titik itu eh, kadang ada yang meminta dalam bentuk X, Y, atau kadang kita cukup tuliskan X sama dengan C saja. Jadi dia maksimum di X sama dengan C, atau dia minimum di X sama dengan C. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap fungsi f mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jadi, apakah setiap fungsi itu punya nilai maksimum atau minimum? Nah, kalau kita perhatikan grafik super X kuadrat ini, kita ambil S-nya 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga ya. Pertanyaannya, apakah dia punya nilai maksimum? Ini tidak punya nilai maksimum ya. Nah, setiap kita mengambil maksimum kan pasti yang paling atas ya. Katakan yang paling atas di sini. Nah, di sebelah kirinya titik biru ini pasti ada yang lebih tinggi lagi ya. Dan seterusnya. Setiap kita mengambil X yang mendekati 0, nilainya akan semakin besar. Menuju tak hingga. Ini tidak ada maksimumnya. Minimumnya ada nggak? Ini juga tidak ada nilai minimumnya. Kalau kita perhatikan per X kuadrat itu pasti lebih besar dari 0 ya. Dan tidak mungkin 0. Tidak mungkin 0. Jadi di sini dia tidak ada nilai minimumnya ya. Jadi tidak ada
setiap kita mengambil X yang eh, katakan di sini kita mengambil X di sini. Ini X1, kita bisa mengambil X2 yang di sebelah kanan sehingga nanti seper X1 kurang dari seper X2. Selalu lebih kecil terus, tapi dia akan mendekati nol ya. Tapi tidak sampai di nol. Nah, ini tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi kalau kita ganti S-nya, kita ganti S-nya menjadi interval tertutup 1 sampai 2. Jadi intervalnya cuma 1 sampai 2. Saya ganti warna yang hitam. Yang intervalnya 1 sampai 2 ini. Dia akan punya nilai maksimum berapa? Nah, nilai maksimumnya di sini. F1. F1 ya. F1 itu berarti kan 1/1. 1 ya. Sedangkan nilai minimumnya berapa? Ini. F2. Yang tidak lain adalah 1/4. Jadi kalau kita ganti S-nya menjadi interval tertutup 1,2, dia punya nilai maksimum. Maksimumnya adalah F1, yaitu sama dengan 1. Minimumnya F2, yaitu sama dengan 1/4. Jadi walaupun rumus fungsinya sama, tetapi S-nya, intervalnya itu berbeda, bisa jadi eh, dia mempunyai nilai maksimum atau minimum, bisa jadi dia tidak ada nilai maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Nah, kalau intervalnya saya ganti nih, satunya nggak ikut. Satunya nggak ikut. Satunya nggak ikut. Jadi satunya itu bolong. Satunya bolong. Kalau satunya bolong, apakah dia punya nilai maksimum? Nah, ini satunya bolong nih. Saya pakai warna merah. Kalau dia minimum ada ya, F2. Kan dia duanya itu masuk di interval 1 terbuka, 2 tertutup ya. Yang nomor 3 ini. Minimumnya ada nih. Ini minimumnya ada. Minimumnya adalah F2 ya. Sama dengan 1/4. Tapi maksimumnya tidak ada. F1 itu bukan nilai maksimum untuk nomor 3 ya. Karena satunya itu tidak masuk di intervalnya ini. Satunya tidak masuk di intervalnya. Tapi kalau kita ambil di sebelah kanannya, jadi kalau kita perbesar, mungkin ini 1, kita ambil di sebelah kanannya, katakan 1,999. Kita bisa mengambil yang di sebelah kirinya di antara 1 sama 1,099 ya, yang dekat dengan. Nah, kita bisa mengambil di antara 1 sampai 1,009, yaitu 1,001 katakan, dia akan lebih besar. Begitu juga semakin dekat ke 1, kita akan mendapatkan dia semakin naik ya. Nilainya semakin besar menuju 1. Sehingga di sini tidak ada nilai maksimumnya. Tidak ada nilai yang pas sehingga nanti dia kita penuhi FC lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X yang berada di S. Nah, dari kasus nomor 1, 2, dan 3, kalau kita perhatikan di sini, agar ada jaminan dia punya nilai maksimum dan nilai minimum, mungkin intervalnya harus tertutup ya. Intervalnya harus tertutup. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 itu kan intervalnya terbuka ya. Yang nomor 3 itu cuma terbuka di sebelah kiri. Sebelah kanannya tertutup. Oke, agar ada jaminan dia punya nilai maksimum dan nilai minimum, kemungkinan intervalnya interval tertutup.
Apakah cuma itu syaratnya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di sini, ini itu adalah grafik dari GX, di mana nanti dia fungsi sepotong. Kalau dari gambar ini kita punya nilai minimumnya mana? Yang paling bawah nih, ini paling bawah. F1 ini ya, G1 ya. G1 ini nilai minimum. G1 yaitu 0. G1. Nilai maksimumnya tidak ada. Ini tuh bukan nilai maksimum. 3 itu bukan nilai maksimum ya. Ini bukan nilai maksimum. Kenapa? Karena titiknya ini bolong. Titiknya ini bolong. Nggak ada C. Sehingga nanti tidak ada C. Sehingga nanti FC-nya sama dengan 3 itu tidak ada. Sedangkan di bawah 3, setiap kita mengambil di bawahnya 3, katakan di sini, kita bisa mengambil di dekat, lebih dekat dengan 3 tuh nilainya lebih besar lagi. Nah, ini tidak mempunyai nilai maksimum ya. Nilai maksimumnya tidak ada. Jadi kalau fungsinya itu dia tidak kontinu, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan eh, nilai maksimum dan nilai minimumnya ada. Nah, kalau kita ganti kurvanya yang ini, oh, oke. Ini harusnya sama ya. Nah, jadi jawabannya dia tidak punya nilai maksimum, tapi dia mempunyai nilai minimum ya. Nah, teorema yang menjamin dia ada maksimum dan minimumnya ini. Jadi kalau dia F-nya continue pada interval tertutup, jadi syaratnya continue pada interval tertutup, pasti mempunyai nilai maksimum dan minimum. Jadi kalau dia continue, kemudian intervalnya interval tertutup, maka F punya nilai maksimum dan nilai minimum. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita menentukan titik mana yang merupakan menjadi nilai maksimum atau nilai minimum? Untuk absennya nanti melalui yang hadir di Zoom ya. Jadi silakan format namanya itu NIM kemudian nama biar memudahkan presensi ya. NIM-nya jangan sampai keliru ya. Oke, eh, kita kembali lagi. Jadi di sini ada beberapa kasus ya. Kasus yang paling kiri, kasus yang paling kiri ini dia mencapai nilai maksimum dan minimumnya itu berada di titik ujung interval. Kasus yang tengah, nilai maksimum dan minimumnya itu berada di titik stasioner. Titik stasioner apa? Titik di mana nanti f aksen c-nya sama dengan 0. Jadi gradien garis singgungnya itu mendatar. Gradien garis singgungnya mendatar atau f aksen c-nya sama dengan 0. Kasus selanjutnya apa? Titik singular. Titik singular apa? F aksen C-nya tidak ada. Untuk yang kanan, titik merah yang kanan ini, dia kan tidak kontinu ya. Kalau tidak kontinu pasti dia tidak punya turunan. Sedangkan titik yang merah di sebelah kiri,
Gambarnya itu eh lancip patah gini ya. Ini kalau kita lihat gradien kemiringan dari sebelah kiri, dia positif, sedangkan dari kanan dia negatif. Jadi gradien kemiringan garis singgungnya itu berbeda dari kiri dan dari kanannya. Atau gampangannya kalau kita lihat gambarnya itu tidak mulus tetapi dia patah. Itu ada yang lancip seperti itu ya. Ini tidak punya turunan. Nah, itu dinamakan dengan titik singular. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama adalah endpoint, titik ujung, interval, kemudian stationer point, titik stasioner, dan singular point, titik singular. Nah, teorema ini eh, memberikan kita ide bahwa misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat di titik C, jika FC adalah nilai ekstrim, jadi kita tahu dulu bahwa dia punya nilai ekstrim, yaitu di C. Maka C-nya ini kemungkinannya hanya tiga, yaitu bisa jadi titik ujung interval. Yang kedua, titik stasioner kalau ada F aksen C-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, titik singular, titik di mana tidak ada turunan ya. Jadi ada tiga kemungkinan. C-nya itu adalah titik ujung, titik stasioner, titik singular. Nah, dari teorema ini kita dikasih ide nih. Idenya apa? Ya kita cari aja semua titik kritisnya ini. Kita cari aja titik ujung, titik stasioner kalau ada, titik singular kalau ada. Kemudian nanti kita cek manakah yang merupakan nilai maksimum, manakah yang merupakan nilai minimum. Nilai maksimum dan minimumnya ada tadi ya, terima sebelumnya. Syaratnya adalah fungsinya kontinu pada interval tertutup ya. Ini pasti menjamin ada nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi yang perlu diingat-ingat prosedurnya adalah yang pertama tentukan titik-titik kritis fungsi tersebut. Titik kritis tadi apa aja? Titik kritis tadi apa aja? Titik ujung interval, kemudian singular, stasioner. Nah, ini harus diingat ya, harus diingat benar-benar. Kemudian langkah selanjutnya tinggal bandingkan aja manakah yang terbesar, manakah yang terkecil. Contohnya ini, tentukan nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 5 di interval 1 sampai 6. Kalau kita perhatikan di sini fx itu kontinu ya. Kontinu di bilangan real. Jadi di interval 1,6 ini juga kontinu. Intervalnya tertutup. Nah, berarti pasti ini pasti ada maksimum dan minimum. Ini pasti ada ya. Kenapa? Karena fungsinya kontinu dan intervalnya interval tertutup. Oke, tadi kita cari dulu titik kritis. Titik kritis. Yang pertama, ujung interval. Ujung interval itu X sama dengan 1, X sama dengan 6. Yang kedua, eh ke yang kedua apa tadi? Titik stasioner. Titik stasioner yaitu F aksen C-nya, F aksen X-nya sama dengan 0. Kita cari dulu F aksennya. F aksen X sama dengan apa itu? 2X min 3. Kita sama dengan kan 0. Oh, berarti nanti 2X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 per 2.
Yang ketiga titik singular. F aksen X-nya tidak ada. Kalau kita perhatikan di sini F aksen X-nya sama dengan 2x-3 ini pasti eh, ada nilainya di interval 1,6. Setiap kita masukkan X yang berada di 1 sampai 6, pasti nilai fungsinya ada nih. Ini kan kalau kita bicara dengan domain, domain dari f aksen X itu kan bilangan real ya. Oke, berarti kita dapatkan 3 titik ya, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan 6, dan X sama dengan 3/2. Lalu kita cek F1 sama dengan berapa? F6 sama dengan berapa? F3/2 sama dengan berapa? Ingat, dimasukkan ke F-nya ya, bukan F aksen. Dimasukkan ke F-nya. F1 berarti 1 dikuadratkan kurangi 3 kali 1 tambah 5. 1 kurangi 3 negatif 2 tambah 5 3 ya. Ini 6 dikuadratkan 3 kali 6 tambah 5. 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. 36 kurangi 18. 18 tambah 5 eh 23 ya. F3/2 berarti 3/2 kuadrat itu 9/4 min 9/2 tambah 5. Jadikan perempat aja. 9 kurangi 18 tambah 20/4 ya. 9 kurangi 18 minus 9 tambah 20 berarti 11/4. 11/4 itu kan kurang dari 3 ya. Ini yang paling kecil. Jadi prosesnya seperti itu ya. Tentukan dulu titik kritisnya, kemudian masukkan titik-titik kritis ke fungsinya, ke fungsi awal ya. Nih. Nah, ini silakan dicatat prosedurnya. Ditentukan dulu titik kritis. Saya mulai dulu dari teorema ya. Jadi yang menjamin dia ada, yaitu menjamin teorema keberadaan nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu jika F-nya kontinu dan intervalnya tertutup ya. Nah, maka nanti F itu pasti mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada AB. Kemudian, katakan kita punya C itu adalah nilai ekstrim, titik ekstrim. C itu adalah titik ekstrim. Maka C itu kemungkinan adalah 3 kemungkinan ini. Titik ujung interval, titik stasioner, titik singular. Oleh karena itu, ketika menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita bisa ikuti 2 prosedur ini. Yang pertama adalah tentukan titik kritis. Kemudian yang kedua, masukkan titik-titik kritis itu ke nilai fungsinya, ke fungsinya. Sehingga kita bandingkan nilai fungsi yang mana yang menjadi yang paling besar dan yang paling kecil. Contohnya ini tadi. Nah, kalau ditanya nilai maksimum berapa? Yang ini. Nilai maksimumnya 23 ya. Jadi nilai minimumnya adalah F3/2, 11/4.
Oke, ini tadi ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ke 3.2, kemonotonan. Secara intuitif, suatu fungsi dikatakan monoton naik pada suatu interval jika grafik grafiknya kalau kita lihat dari grafik F naik dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan dia naik. Sementara itu suatu fungsi dikatakan monoton turun pada suatu interval jika grafik F turun dari kiri ke kanan. Jadi gambarnya ini turun ya. Dari sebelah kiri ke kanan nanti gambarnya turun. Sebagai contoh ini, dia turun dari minus tak hingga sampai C. Kemudian dia naik dari C sampai tak hingga ya. Hmm. Oke. Itu secara intuitif ya. Nah, sedangkan secara definisi seperti ini. Misalkan kita punya F didefinisikan pada interval I, fungsi F monoton naik pada interval I jika untuk setiap X1, X2 anggota I, X1 kurang dari X2 berlaku Fx kurang dari Fx2. Ya, definisinya dulu seperti ini ya definisinya. Mungkin kalian malah bingung kalau baca definisi secara matematis. Intinya adalah yang menuntun naik ini ya. Kita punya dia gambarnya menuntun naik. X1 kurang dari X2. Oh, berarti X1-nya sebelah kiri, X2-nya sebelah kanan. Kita dapatkan apa? Fx1. Fx1 ini berada di bawah Fx2. Setiap kita mengambil X1, X2 di mana X1-nya sebelah kiri kurang dari X2, kita akan dapatkan Fx2-nya lebih besar dibandingkan Fx1. Jadi titik yang sebelah kanan itu berada di sebelah atas. Kalau monoton tak turun ya boleh sama dengan. Boleh sama dengan. Sedangkan monoton turun itu monoton turun. Berarti yang di sebelah kanan dia berada di sebelah bawah ya. Di bawahnya. Dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan di mana suatu fungsi naik, di mana dia fungsi turun. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang awal tadi, dia turun di minus tak hingga sampai C ya. Jadi kalau kita ambil titik-titiknya yang pada interval itu, contohnya ini, sebelah kirinya C, garis merahnya yang tipis ini kelihatan ya. Di garis merah yang tipis ini itu garis singgung ya, garis singgung di titik hitam itu, di titik hitam, titik ini. Kalau kita perhatikan di sini garis singgungnya apa? Turun. Garis singgungnya turun ya. Kalau garis singgungnya turun, berarti gradiennya apa ini gradien garis singgungnya? Positif atau negatif?
Ingat kalau garis itu naik, kemiringannya pasti positif, sedangkan kalau dia turun, kemiringannya adalah negatif. Jadi kalau grafiknya turun, maka kita dapatkan garis singgungnya itu juga turun. Artinya apa? Artinya adalah gradien garis singgungnya negatif. Gradien di bab sebelumnya, gradien garis singgung itu tidak lain adalah turunan pertama. Turunan pertama. Jadi di sini, kalau f aksen x-nya positif, jadi kemiringan garis singgungnya naik positif, jadi garis singgungnya naik, itu dia monoton naik. Sedangkan f aksen x-nya kurang dari 0, dia monoton turun. Jadi kalau kita punya f-nya continue pada interval i, kemudian kita bisa tahu bahwa dia bisa diturunkan di setiap titik dalam i, maka nanti f aksen. Jika f aksen x-nya positif, dia monoton naik. Sedangkan f aksen x-nya negatif, dia monoton turun. Jadi di sini yang dikatakan interval kemonotonan dari fungsi f yaitu interval di mana nanti fungsi tersebut monoton naik atau monoton turun. Interval kemonotonan dapat diperoleh dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x lebih besar dari 0 jika yang diminta adalah monoton naik, sedangkan f aksen x kurang dari 0 jika yang diminta adalah monoton turun. Jadi kembali ke bab 0, menyelesaikan pertidaksamaan. Di bab 0 itu akan selalu digunakan ya pertidaksamaan. Dia harus benar-benar menguasai pertidaksamaan di bab 0. Oke, ini tadi adalah kemonotonan. Kemonotonan. Kita masuk ke kecekungan. Cekung. Nah, secara visual, fungsi yang cekung ke atas akan memiliki bentuk seperti mangkok. Sedangkan fungsi cekung ke bawah akan memiliki bentuk seperti mangkok yang terbalik. Itu secara visual ya. Jauh dari bagaimana garis singgul berbelok, saat bergerak dari kiri ke kanan sepanjang grafik, maka kita akan dapatkan bahwa jika garis singgung berbelok secara tetap dengan arah berlawanan arah jarum jam, kita katakan bahwa grafiknya cekung ke atas. Sedangkan jika garis singgung berbelok secara tetap dengan arah yang searah putaran jarum jam, kita katakan bahwa eh, grafiknya cekung ke bawah. Maksudnya bagaimana? Jadi kita perhatikan dia berjalan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, kita ambil titik yang hitam pertama ini. Kita bandingkan dengan titik yang kedua. Garis singgung yang pertama dan garis singgung yang kedua. Ini kan seakan-akan dia berputar ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi dia naik. Jadi garisnya ini semakin naik, semakin naik. Garis singgungnya ini, kemiringannya ini kan semakin naik ya. Jadi dia cekung ke atas. Jadi kemiringan garis singgung dari kiri ke kanan menjadi naik ya.
Sedangkan cekung ke bawah, yang mula-mula ini garis singgungnya naik, lama kelamaan dia menjadi turun nih. Itu cekung ke bawah. Jadi kalau dia muternya dari yang eh, naik ke bawah. Ini kan kalau kita perhatikan dia kan muternya mula-mula segini, terus gini semakin turun. Jadi dia muternya itu searah jarum jam ya. Lu bayang ya, itu secara visualnya. Jadi kemiringan garis singgung dari kiri ke kanan, dia turun. Kemiringannya yang turun. Artinya apa? Artinya adalah kalau dia cekung ke atas, kalau kita bisa cari F aksennya, F aksen X-nya ini monoton naik. Sedangkan cekung ke bawah, itu kita punya F aksen X-nya monoton turun. Di eh, yang tadi, yang sebelumnya, kita bicara dengan monoton. Monoton itu kita bisa cari dengan turunannya ya. Turunannya positif. Jadi kalau F aksen X-nya monoton naik, itu artinya apa? Kita akan dapatkan apa? F aksen diturunkan lagi. Turunan keduanya ya. Positif. Monoton turun berarti F aksen diturunkan lagi. Jadi F double aksen. Ini negatif. Jadi nanti kalau bicara terkait dengan kemonotonan, kita gunakan turunan pertama. Tapi kalau ditanyakan kecekungan, kita gunakan turunan kedua. Jadi cekungan itu kita bisa lihat bahwa F aksen X-nya itu kalau dia cekung ke atas, F aksen X-nya monoton naik. Kenapa? Karena kemiringan garis singgungnya dari kiri ke kanan itu naik. Kemiringan garis singgung kan di subbab yang dua, di bab 2 itu kan kita tahu bahwa tidak lain adalah turunan pertama ya. Tuh. Oke, ini definisinya. Jadi misalkan F terdiferensial pada interval terbuka, fungsi F dikatakan cekung ke atas pada interval I jika eh, turunan fungsi F yang F aksen monoton naik pada interval satu, interval I. Kebalikannya jika F itu cekung ke bawah pada interval I, kita akan dapatkan bahwa F aksen X monoton turun pada interval I. Dengan kata lain, kita akan punya turunan keduanya positif, maka dia cekung ke atas. Turunan keduanya negatif, maka dia cekung ke bawah. Tentukan interval di mana fungsi fx cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita gunakan turunan kedua. Kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya apa? 2x pangkat 4 dikurangi dengan 4x pangkat 2. Kita turunkan lagi. Turunan keduanya apa? 8x pangkat 3 dikurangi 8x. Maka kita akan dapatkan bahwa kalau di menentukan cekung ke atas, berarti kita cari F double aksennya yang positif. Cekung ke bawah, berarti kita cari F double aksennya yang negatif. Jadi tinggal kita selesaikan aja ya, kalau kita mau cari yang positif. Ini kita selesaikan buat tidak samaannya. Oke, kenapa ketemu tiga titik ini? Ya,
Kita selesaikan aja ya. 8x pangkat 3 min 8x. Kan bisa bagi 8 jadinya x pangkat 3 min x lebih besar dari 0. Ada x. X-nya bisa kita keluarkan, distributifkan. X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. X kuadrat min 1 bisa kita faktorkan. Jadi x min 1, x plus 1. Pembuat nolnya x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan minus 1. Nah, titiknya ini ya. Nah, kemudian kita uji aja tuh. Misalkan kita ambil x-nya sama dengan 2. Maka 8 kali 2 pangkat 3 dikurangi 8 kali 2 ini pasti positif. Nah, ini positif. Negatif, positif, negatif. Jadi kembali lagi. Menyelesaikan pertidaksamaan. Kalian harus bisa. Nah, daerah yang positif itu berarti dia cekung ke atas. Yang negatif berarti dia cekung ke bawah. Oke, seperti itu ya. Ke- Jadi, kalau ditanyakan interval kecekungan, cekung ke atas di interval min 1, 0, atau bisa juga di interval 1 sampai hingga. Sedangkan interval cekung ke bawah, dia bisa kita ambil di interval minus tak hingga sampai min 1, atau bisa juga di interval 0 sampai 1. Oke, jadi kalau turunan pertama untuk menentukan kemonotonan, turunan kedua untuk menentukan kecekungan. Nah, kemudian bicara terkait dengan titik belok. Titik belok itu adalah titik di mana nanti ada perubahan kecekungan di sebelah kiri dan sebelah kanan titik tersebut. Maksudnya apa? Sebelah kirinya bisa jadi cekung ke atas, sebelah kanannya cekung ke bawah. Atau kebalikannya, itu titik belok. Sebagai contoh, di C1 ini adalah titik belok. Kenapa? Di sebelah kirinya cekung ke atas, sebelah kanannya cekung ke bawah. C2 juga titik belok. Sebelah kirinya cekung ke bawah, sebelah kanannya cekung ke atas. C3, C5 juga titik belok. Tetapi C4 ini bukan titik belok ya. C4 ini bukan titik belok. Kenapa? Karena sebelah kiri dan sebelah kanannya sama-sama cekung ke bawah. Sama-sama cekung ke bawah. C4 ini bukan titik belok. Nah, berdasarkan ilustrasi, kita punya nih calon-calon di mana nanti dia eh, merupakan titik belok. Titik-titik di mana nanti F double aksen X-nya sama dengan 0, jadi turunan keduanya sama dengan 0, atau di mana F double aksen tidak ada. Ini adalah calon-calon untuk titik belok. Calon-calon dari titik belok.
Kalian harus cek juga ya di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu apakah kecekungannya berbeda atau sama. Kalau berbeda berarti dia titik belok, kalau sama berarti dia kan titik belok. Contohnya X pangkat 4 kalau kita turunkan dua kali, kayak kita punya fx sama dengan X pangkat 4. F aksennya apa? 4x pangkat 3. F double aksennya apa? 12x dikuadratkan. 12x dikuadratkan. Coba kita selesaikan persamaan 12x kuadrat lebih besar dari 0. Di interval mana ya? Oke, ini kan berarti kita dapatkan x kali x ya. X kuadrat itu kan x kali x. Berarti kita dapatkan x-nya sama dengan 0. Di sebelah kanan, turunan kedua, f aksennya. Kita ambil 1. 12 kali 1 kuadrat ini nanti positif. Sebelah kiri. Min 1 dikuadratkan jadi positif kali 12 jadi positif ya. Oke, sama-sama positif. Berarti sama-sama cekung ke atas. Secara ilustrasi, secara grafik ini, gambarnya baik dari kiri dan sebelah kanannya 0 itu dia sama-sama cekung ke atas. Sama-sama cekung ke atas. Maka di sini X sama dengan 0 itu bukan titik belok ya. Jadi titik asal 0,0 itu bukan titik belok. Nah, dari beberapa ilustrasi tadi, untuk menentukan titik belok, prosedurnya kalian bisa ikuti dua langkah ini. Yaitu tentukan titik-titik di mana turunan keduanya 0 atau titik-titik di mana turunan keduanya tidak ada sebagai calon untuk titik belok. Ingat, baru calon, baru calon ya. Kemudian cek sebelah kiri dan sebelah kanan titik tersebut apakah kecekungannya sama atau berbeda. Apakah sama-sama cekung ke atas atau eh berbeda, cekung ke atas, cekung ke bawah. Kalau berbeda berarti dia titik belok. Tapi kalau sama dia bukan titik belok. Contohnya ini fx sama dengan x pangkat sepertiga tambah 5. Turunan pertamanya apa? Sepertiga x pangkat minus 2 per 3 ya. Kalau kita turunkan lagi apa? Jadi min 2 per 9x pangkat 5 per 3. Ini tidak ada tidak ada nilainya. Jadi kita akan dapatkan f double aksennya tidak ada kalau x-nya sama dengan 0 ya. Kalau x-nya sama dengan 0, ini nanti jadi 0. Penyebutnya jadi 0. Jadi nggak ada ya. Tidak terdefinisi. Nah, kalau kita cari di sebelah kirinya 0, itu nanti tandanya positif. Masukkan aja min 1. Min 1 dipangkatkan 5 per 3 itu minus 1 ya. Kali 9, berarti min 9. Min 2 bagi min 9 jadi positif. Sedangkan kalau kita ambil sebelah kanannya 1, jadi negatif. Oke, karena kiri dan kanannya ini tandanya berbeda, turunan keduanya ya. Ingat, titik belok menggunakan turunan kedua. Kita dapatkan eh X sama dengan 0 tuh titik belok. Kita cari aja ini ya. Ingat ya, X, titik itu X, Y. Titik itu X, Y. Y-nya dapatnya dari mana? Ya masukkan aja ke nilai fungsinya.
Oke, selanjutnya di 3.3 ekstrim lokal dan ekstrim pada selang terbuka. Kalau di 3.1 itu nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nanti kita katakan itu sebagai nilai ekstrim global. Jadi secara global. Sedangkan kalau lokal itu berarti cuma di interval yang kecil. Interval yang kecil itu nanti dia dikatakan nilai ekstrim lokal. Jadi kalau di gambar ini dia tidak punya nilai maksimum dan minimum global. Jadi ini bukan nilai maksimum ya. Ya, minus satu itu bukan nilai minimum. Kenapa? Ini bolong, bolong. Tiga juga bukan nilai maksimum. Tetapi kita bisa ambil di sini X sama dengan nol. Ketika kita mengambil interval yang kecil, dia menjadi nilai yang paling besar ya. Jadi kita ambil titiknya ini, saya perbesar. Saya perbesar, dia akan menjadi ini nol ya. Nol ini katakan intervalnya dari min 0,01 ini 0,01. Nah, ini menjadi nilai yang paling besar pada interval yang kecil ini. Nol ini kita anggap sebagai nilai maksimum lokal. Maksimum lokal. Cuma berada di lokal tertentu. Sedangkan titik yang ini berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini berarti 1,04 ya. 1,4. Ini kalau saya buat besar, nilainya berapa nih? Nilainya 0,4 ya. Ini 0,4. Titiknya berapa titiknya? Titiknya di 1,4 ya. X-nya 1,4. Nah, kita ambil intervalnya, katakan ini 1,35, sedangkan ini 1,45. Di interval yang kecil ini, dia sebagai nilai yang paling kecil. Di nilai minimum lokal. Jadi secara intuisi, titik ekstrim lokal merupakan titik yang memberikan nilai maksimum atau nilai minimum di sekitar titik tersebut. Jadi tidak pada interval secara global, tapi cuma di sekitarnya saja. Itu eh, ekstrim lokal ya. Jadi kalau gambarnya ini global, berarti yang paling besar, global maksimal, maksimum itu berarti nilai yang paling besar di keseluruhan interval. Sedangkan global minimum berarti yang paling kecil di keseluruhan interval. Tapi kalau lokal berarti cuma di sekitarnya saja. Contohnya ini misalkan C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Di X sama dengan C1 itu dia mencapai maksimum global. Di X sama dengan C6 dia menjadi
mencapai di minimum global. Tetapi di C2 ini minimum lokal. Kalau kita ambil interval yang kecil, dia menjadi titik yang paling bawah ya. Di C3 itu maksimum lokal. Seperti itu. Di bedanya lokal sama global. Kalau global itu di keseluruhan interval. Kalau lokal cuma di sekitarnya saja. Kalau global itu pasti maksimum global itu pasti juga termasuk dari maksimum lokal. Begitu juga dengan global, begitu juga dengan minimum global, dia pasti merupakan minimum lokal juga. Di global itu pasti lokal, berlaku lokal ya. Tetapi kebalikannya nggak berlaku ya. Lokal itu belum tentu global, berlaku secara global. Nah, ini definisinya, tapi intinya seperti itu ya. Ini definisi secara matematis. Oke, yang tadi terima titik kritis, jadi yang eh, C mencapai C merupakan nilai ekstrim, maka C itu ada tiga kemungkinan, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, terima titik kritis ini akan berlaku juga di ekstrim lokal. Jadi titik-titik titik kritis, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular, itu adalah calon titik tempat kemungkinan terjadi ekstrim lokal. Ekstrim lokal. Jadi calon dia kita dapatkan dia merupakan titik ekstrim lokal. Gambar yang kiri di C, aksesnya 0 ya. Jadi kemiringan garis singgungnya itu mendatar. Tetapi dia ini bukan nilai ekstrim, bukan titik ekstrim. Kenapa? Kalau kita ambil interval yang di sekitarnya C, dia tidak menjadi nilai maksimum maupun nilai minimum. Sedangkan maksimum lokal yang di gambar tengah ini, kalau kita perhatikan, di sebelah kirinya itu kemiringannya positif, sebelah kanannya negatif. Dia menjadi maksimum lokal. Sedangkan kalau di sebelah kirinya itu kemiringan garis singgungnya negatif, sebelah kanan kemiringan positif, berarti dia merupakan minimum lokal. Apabila tanda kemiringan di sebelah kiri dan sebelah kanan T-nya ini sama, dia bukan nilai ekstrim ya, bukan nilai ekstrim. Jadi, kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Jadi ini cuma menggunakan turunan pertama ya. Misalkan X sama dengan C adalah titik kritis. Kita asumsikan C-nya ini adalah titik stasioner atau titik singular pada interval S. Dan C-nya itu termuat pada interval terbuka ya. Jadi C-nya ini termuat pada interval terbuka. AB di mana AB-nya itu masuk di S.
Jadi gampangannya gini. Oke, ini kita punya S ya. S itu sepanjang garis ini. Jelek. Ini S. AB itu berada di S. Nah, nanti C-nya itu di dalam AB. Kalau kita gunakan F aksen X ya, hitungan pertama. Acuannya di C-nya ini. C-nya ini F aksen C-nya sama dengan nol atau F aksen C-nya tidak ada. Kalau di sebelah kanannya C ini tandanya negatif, sebelah kirinya positif, dia maksimum. Dia naik gini. Ini maksimum. Kasus yang sama, ini C. Kalau di sebelah kanannya itu positif, sebelah kirinya negatif, dia akan turun, terus naik. Nah, ini minimum. Sedangkan kalau tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif, positif-positif bahkan dia naik ya. Dia naik dan ini dia turun terus kalau negatif-negatif. Dia bukan titik ekstrim. Ini bukan. Tuh. Ingat, kalau ditanya nilai berarti masukkan ke nilai fungsinya, ke fungsinya. Kalau titik itu biasanya cukup ditulis di X sama dengan berapa gitu ya. Atau lebih lengkapnya dalam bentuk X, Y. Dalam bentuk X, Y. Nah, itu uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Kita menggunakan turunan pertama eh, seperti menyelesaikan perdasamaan ya. Seperti menyelesaikan perdasamaan, lihat tanda kiri dan kanannya. Apabila kanan kirinya positif, kanannya negatif, berarti dia maksimum. Kalau negatif positif, dia minimum. Tapi kalau tandanya positif positif atau negatif negatif, dia bukan nilai ekstrim lokal. Seperti itu. Oke, itu turunan pertama. Uji turunan pertama. Bisa juga kalian menggunakan uji turunan kedua. Tapi uji turunan kedua ini hanya berlaku kalau X sama dengan C-nya itu titik stasioner ya. Titik stasioner. Tapi kalau dia titik singular, kalian nggak bisa menggunakan uji turunan kedua. Jadi uji turunan kedua ini hanya berlaku untuk titik kritisnya itu titik stasioner dan turunan keduanya ada. Dan turunan keduanya ada. Nah, nanti kalau turunan keduanya itu dia eh, positif, maka nanti dia minimum. Turunan kedua positif berarti kan cekung ke atas ya. Dia menjadi minimum, paling bawah. Sedangkan F double aksen T-nya itu kurang dari nol, berarti kan dia cekung ke bawah. Dia menjadi nilai maksimum lokal. Titik maksimumnya. Maka di sini langkah-langkah yang bisa kalian terapkan untuk menentukan titik ekstrim lokal seperti hanya mencari yang sebab awal tadi 3.1.
Tentukan dulu titik kritisnya, titik stasioner dan titik singular. Kalau ada titik singular, berarti kita gunakan turunan pertama ya. Tapi kalau titik yang kita dapatkan cuma titik stasioner, kita coba pakai turunan kedua aja. Mungkin lebih gampang. Oke, contohnya ini. Kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 4. Kita coba cari dulu titik kritisnya. Intervalnya nggak ada ya, berarti ujung intervalnya nggak ada. Kemudian stasionernya kita coba cari f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 12x. Kita coba cari titik stasionernya dulu. F aksen x sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Sama-sama bisa bagi 3. Ada x, kita keluarkan 3x-nya. 3x kuadrat bagi 3x jadinya x dikurangi dengan 4 ya. Cek aja, 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 4 jadi min 12x. Sama dengan 0. Agar menjadi 0, maka kemungkinan pertama x-nya 0 ya. Kemungkinan pertama x-nya 0. Atau kemungkinan kedua x-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Titik singularnya nggak ada ya. Nah, kalian bisa memilih salah satu saja yang kira mudah bagi kalian. Saya di sini pakai coba menggunakan kedua uji ya. Uji turunan pertama dulu. Oke, kita sudah dapatkan f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 12x. Titiknya kan itu 0 dan 4 ya. Kita coba gambar garis bilangan dari f aksen x. Kita uji misalkan x sama dengan 1 ya. Kita dapatkan f aksen 1 itu sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 12 kali 1. Ini negatif. Oh, berarti 0 sampai 4 itu negatif. Yang kanan ini positif, yang kiri positif. Positif, negatif. Positif naik, negatif turun. Oke, ini maksimum. Negatif, positif. Negatif turun, positif naik. Oh, ini minimum. Berdasarkan uji turunan pertama, titik ekstrim. Titik ekstrim lokalnya di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 4. Di X sama dengan 0, ini kita dapatkan sebagai titik maksimum lokal ya. Di X sama dengan 4 sebagai titik minimum lokal. Oke, nanti biasanya titik itu dalam bentuk X, Y, mungkin
Kita ganti saja formatnya. Hmm. Jadi 0,F0 ini sebagai titik maksimum. Sedangkan 4,F4 ini sebagai titik minimum lokal. Nah, nanti kalian cari F0-nya berapa, F4-nya berapa ya. F0 kan tinggal masukkan aja nih 0, 0, oh berarti 4. 0,4 itu sebagai titik maksimum lokal. Kalau dimasukkan 4 berarti ini kan 64, 64 dikurangi 6 kali 16. Hmm. Oke, ini nanti jadinya min 2 kali 16 tambah 4. Min 32 tambah 4. Min 28. Oke, jadi 4, min 28 ya. Sebagai titik minimum lokal. Kalian masukkan aja tuh 4 ke fx-nya. Nanti coba dihitung. Barangkali nanti saya salah menghitung. Oke, itu uji turunan pertama. Kalau turunan kedua bagaimana? Ya, kita turunkan 2 kali. Double aksennya apa? F double aksen sama dengan 6x dikurangi 12. Titiknya berapa aja tuh? X sama dengan 1, X sama dengan 0, sama X sama dengan 4 ya. X sama dengan 0, berarti F double aksen 0 sama dengan min 12. Negatif, berarti dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah, berarti dia bagian nilai maksimum. F double aksen 4 di 6 kali 4 dikurangi 6 kali 4 24, 24 kurangi 12, 12 ya. Jadi kita dapatkan positif. Kalau positif berarti cekung ke bawah, berarti titiknya yang paling bawah. X sama dengan 4 ini titik minimum lokal. Sama kan? X sama dengan 0 itu maksimum. Baik menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, kita dapatkan bahwa X sama dengan 0, dia akan kita dapatkan dia sebagai titik maksimum lokal. Sedangkan di X sama dengan 4, dia sebagai titik minimum lokal. Silakan pilih salah satu saja ya uji yang kalian gunakan. Seperti itu. Tidak perlu kalian menggunakan kedua-dua uji. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, kita coba yang nomor satu ya. Kita coba yang nomor satu. Jadi bisa kita rangkum bahwa turunan pertama, kalau kita punya F aksen X-nya positif, jadi dia monoton naik ya. Jadi dia naik pada interval yang mengakibatkan F aksen X-nya positif. Kalau dia F aksen X-nya kurang dari nol, monoton, turun. Selanjutnya, kalau F aksen X-nya sama dengan nol, ini titik stasioner. Kalau F aksen X-nya sama tidak ada, nah ini titik singular. Nah, nanti menggunakan uji turunan pertama, kalian buat garis interval, garis bilangan dari F aksen X-nya. Kalau positif negatif, ini maksimum lokal. Sedangkan kalau dia negatif positif, minimum lokal. Positif naik, negatif turun ya. Sedangkan kalau negatif-negatif atau eh, positif-negatif, positif-positif, ini bukan ekstrim lokal ya. Oke, itu turunan pertama. Sedangkan turunan kedua, turunan kedua, F double aksen X-nya positif, ini cekung ke atas. F double aksen X-nya negatif, cekung ke bawah. Kemudian F double aksen X-nya sama dengan nol dan juga F double aksennya tidak ada. Ini calon ya, calon titik belok. Aduh. Oke, uji turunan pertama tadi seperti ini ya. Sedangkan eh, uji turunan kedua,
Jadi turunan keduanya positif, ini minimum lokal. Sedangkan turunan keduanya negatif, maksimum lokal. Oke, kita coba yang nomor satu ini. Kita coba cari titik kritisnya. Coba perintahnya cari titik kritis, kemudian interval kemonotonan, interval kecekungan, titik belok. Baik, kita coba cari titik kritis dulu. F aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat min 12X tambah 9. Kita sama dengan kan 0. Kalau kita bagi 3 jadinya X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita dapatkan faktornya adalah X min 3, X min 1. Titiknya X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kita cari F3. Masukkan saja ya. Coba nanti cari aja. Cari F1. Jadi kita dapatkan titik kritisnya 3, berapa ini F3 ya. Dan 1, F1. Nanti dicari ya F3 dan F1-nya. Oke, ini titik kritis. Sedangkan interval kemonotonannya kita buat garis bilangan. 1, 3. Kita gunakan turunan pertama ya. Saya ambil 0, nanti dia positif. Oh, berarti yang kiri positif, tengah negatif, kanan positif. Positif, positif. Oke, jadi monoton naik di interval min hingga sampai 1. Bisa juga yang interval 3 sampai hingga. Monoton turun di interval 1 sampai 3. Kalau kecekungan, pakai turunan kedua. Kecekungan. Turunan kedua. Oke, tadi turunan pertamanya kita punya fx-nya dulu. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 1 ya. F aksen x-nya tadi 3x kuadrat min 12x tambah 9. F double aksennya 6x min 12. 6x min 12. Pembuat nolnya. Kalau ini sama dengan 0, berarti kan 6x sama dengan 12. X-nya sama dengan 2. Garis bilangan dari turunan kedua. Sebelah kanannya itu kalau masukkan 3 nanti jadi positif. Ini negatif. Dicekung ke
bawah pada interval minta hingga sampai 2 cekung ke atas pada interval 2 sampai tak hingga. Kalau kita perhatikan di sini, di X sama dengan 2, sebelah kiri dan sebelah kanannya ada perbedaan kecekungan. Sebelah kirinya itu cekung ke bawah, sebelah kanannya cekung ke atas. Jadi, di X sama dengan 2 merupakan titik belok. Itu ya. Kalau ditanya titik ekstrim lokalnya, tadi ya kita punya f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Garis bilangannya itu 1 sampai 3. Positif, negatif, positif. Positif itu naik, negatif turun, negatif turun, positif naik. Oke, berarti di X sama dengan 1, ini titik maksimum lokal ya. Di X sama dengan 3, ini titik minimum lokal. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau mau kita rangkum, ini tadi ya. Turunan pertama digunakan untuk menentukan kemonotonan dan titik stasioner titik singular. Monoton naik jika turunannya positif, monoton turun jika turunan pertamanya negatif. Titik stasioner di mana f aksen x-nya sama dengan 0, sedangkan titik singular f aksen x-nya tidak ada. Turunan kedua ini digunakan untuk menentukan belok. Kalau turunan keduanya positif berarti dia cekung ke atas. Turunan keduanya negatif berarti dia cekung ke bawah. Kemudian kalau turunan keduanya 0 atau tidak ada, ini adalah titik calon titik belok ya. Nah, nanti kalau kita punya titik stasioner dan titik singular, diminta menentukan apakah dia titik ekstrim lokal, kita bisa gunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Kalau ada titik singular, gunakan uji turunan pertama ya. Tapi kalau kita dapatkan titik semuanya adalah titik stasioner kita gunakan uji turunan kedua jika turunan keduanya ada ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Nanti bisa dibaca-baca dulu. Materinya saya lupa belum upload di Teams, tapi di Edunex sudah ada sepertinya. Di Edunex sudah ada sepertinya. Nanti saya akan segera upload di Teams ya. Baik, begitu. Nanti besok ya. Besok itu ada tutorial. Mungkin kalau tutorial besok kita coba bahas dulu soal tutorial bab 2. Soal tutorialnya juga sudah ada di Teams ya. Di Edunex. Tips belum saya upload. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan dulu?
Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih Arifin. Oke, kalau tidak ada eh, untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di 3.3 dulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi terima kasih Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Berkat makasih. Terima kasih.